warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullah wa ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ilaha ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Pertama-tama sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fadal dengan NIM 09105801233035. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis Google Sites pada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan keterlibatan belajar peserta didik kelas 10 SMA Al-Iman Nulwala. Adapun konteks masalah pembelajaran PAI, teknologi perlu menjadi bagian dari pengalaman belajar, bukan hanya alat presentasi. Adapun kondisi pembelajaran pada sekolah tersebut, yaitu PAI perlu menghubungkan konsep, nilai, sikap, dan praktik. Jika pembelajaran terlalu bergantung pada ceramah, kesempatan siswa untuk mengeksplorasi materi dan belajar mandiri menjadi terbatas. Adapun kondisi sekolah, yaitu SMA Al-Iman Nulwala memiliki RCD, laboratorium komputer, perpustakaan, dan akses internet. Namun fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran PAI. Adapun kondisi peserta didik, yaitu sebagian peserta didik membutuhkan video, gambar, rangkuman latihan, dan bahan belajar yang dapat diakses kembali. Adapun kesenjangan yang menjadi dasar penelitian, yaitu masalah utamanya ialah fasilitas tersedia. Masalah utama bukan hanya ketersediaan fasilitas, akan tetapi kesesuaian media dengan kebutuhan belajar. Adapun identifikasi masalah, yaitu pemanfaatan teknologi belum optimal, pembelajaran masih dominan ceramah, keterlibatan siswa belum maksimal, peserta didik membutuhkan media visual, interaktif, terstruktur, dan dapat diakses kembali. Adapun batasan masalahnya, yaitu penelitian dibatasi pada pengembangan satu unit materi PAI kelas 10. Penilaian mencangkup kelayakan, kepraktisan, dan keterlibatan belajar. Penelitian tidak menjadikan peningkatan hasil belajar, akan tetapi peningkatan hasil belajar kognitif sebagai variabel utama. Adapun alasan pemilihan saya, Google Sites mudah dikembangkan, tidak membutuhkan program rumit, dapat memuat berbagai media, dan mudah dibagikan melalui tautan. Adapun isi produk, yaitu beranda, petunjuk, tujuan pembelajaran, materi atau video gambar, aktivitas, latihan, evaluasi, refleksi, dan daftar sumber. Adapun arah penggunaannya, yaitu media mendukung pembelajaran tatap muka, belajar mandiri, pengulangan materi, dan penguatan setelah pembelajaran. Adapun rumusan masalah sejajar dengan tujuan penelitian, setiap pertanyaan memiliki tujuan yang langsung menjawabnya, yaitu kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan, menganalisis kebutuhan guru dan peserta didik terhadap media Google Sites. Adapun pengembangannya, itu menghasilkan media pembelajaran PAI melalui tahapan EDDI. Adapun kelayakannya, itu menilai kualitas isi dan media melalui ahli materi serta ahli media. Adapun kepraktisannya, yaitu menilai kemudahan penggunaan berdasarkan respon guru dan peserta didik. Adapun yang kelima, keterlibatan, yaitu mendeskripsikan keterlibatan belajar setelah penggunaan media. Adapun manfaat spesifikasi produk, produk diharapkan memberi manfaat untuk siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Adapun manfaat yang pertama, peserta didik mendapat pengalaman belajar visual interaktif dan fleksibel. Yang kedua, guru memperoleh alternatif media untuk mengorganisasi materi dan aktivitas PAI. Yang ketiga, sekolah dapat mengoptimalkan fasilitas teknologi yang sudah tersedia. Yang keempat, peneliti mendapat pengalaman menganalisis kebutuhan dan mengevaluasi produk. Adapun landasan teori, memperkuat keputusan desain media. Teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana siswa belajar dan bagaimana media dirancang. Adapun konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman interaksi, aktivitas, dan refleksi. Adapun multimedia learning, yaitu kata,
gambar, video, dan latihan perlu disusun secara tepat. Konten harus diringkas, relevan, tidak berlebihan, dan mudah diikuti oleh siswa. Adapun yang ketiga yaitu ED. Model ED mengatur proses pengembangan dari analisis samping, evaluasi. Setiap tahap menghasilkan data yang digunakan untuk menyempurnakan produk. Adapun kerangka pikir yaitu alur berpikir dimulai dari masalah lapangan, dilanjutkan dengan pengembangan produk, lalu penilaian kualitas. Adapun kondisi awal, media terbatas, ceramah lebih dominan, keterlibatan belum maksimal. Adapun analisis kebutuhannya yaitu menggali kebutuhan guru dan peserta didik terhadap media digital. Adapun desain produk, merancang struktur, isi tampilan, aktivitas, dan evaluasi. Yang ketiga, validasi dan uji coba, menilai kelayakan ahli dan kepraktikan penggunaan. Produk akhir, Google Set layak praktis dan mendukung keterlibatan. Kerangka ini menunjukkan bahwa produk tidak dibuat berdasarkan asumsi, akan tetapi berdasarkan data, kebutuhan, dan evaluasi pengguna. Adapun prosedur pengembangan yaitu ADDI. Kesimpulan singkat, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan media pembelajaran PAI berbasis Google Set yang layak, praktis, dan mendukung keterlibatan belajar peserta didik kelas 10 SMA Al-Iman. Mungkin cukup sekian presentasi proposal saya pada kali ini. Kami persilahkan teman-teman untuk kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, mengapa Anda memilih Google Sheet sebagai media pembelajaran bukan menggunakan platform pembelajaran digital lainnya seperti Learning Management System atau LMS, Google Classroom, atau aplikasi pembelajaran lainnya? Terima kasih atas kesempatannya. Alasan saya memilih Google Sheets itu sebagai media pembelajaran karena berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Kebutuhan utama penelitian ini bukan hanya menyediakan tempat mengunggah materi, akan tetapi membuat sebuah media pembelajaran yang mudah digunakan oleh guru dan peserta didik. Google Sheets memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat menggabungkan berbagai jenis gambar, video, dokumen latihan, dan evaluasi dalam satu halaman pembelajaran yang terstruktur. Mungkin itu jawaban dari penanya. Apakah ada yang ingin disanggah? Diterima. Baik, terima kasih. Selanjutnya jika ada yang bertanya kami persilahkan. Ya, silakan. Baik, pertanyaan saya, penelitian Anda menggunakan variabel keterlibatan belajar. Mengapa Anda memilih keterlibatan belajar sebagai fokus penelitian, bukan peningkatan hasil belajar serta didik? Terima kasih atas kesempatannya. Alasan saya memilih keterlibatan belajar sebagai fokus penelitian karena tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan sebuah media, bukan menguji efektivitas media terhadap peningkatan hasil belajar secara eksperimen. Adapun tahap pengembangan media, hal yang penting untuk diketahui terlebih dahulu adalah apakah media tersebut mampu menarik perhatian peserta didik, membuat peserta didik lebih aktif, nyaman menggunakan media, dan terdorong untuk belajar secara mandiri. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana dengan saudara penanya? Apakah diterima? Diterima. Ya baik, kami persilahkan untuk yang ingin bertanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu, mengapa Anda menggunakan metode research and development dengan model EDDI, dan apa alasan model tersebut sesuai dengan penelitian Anda? Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa saya memilih menggunakan metode R&D? Ya, karena penelitian ini bertujuan menghasilkan produk berupa media pembelajaran berbasis Google Sheets. Dalam penelitian pengembangan produk yang dibuat tidak langsung digunakan,
akan tetapi harus melalui berbagai tahapan agar menghasilkan media yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Model ED ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan sesuai untuk pengembangan media pembelajaran. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana dengan saudari penanya? Sudah jelas. Dengan berakhirnya sesi pertanyaan pada seminar proposal kali ini, dengan mengucapkan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.